Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai integral fungsi rasional dengan subtopik kuadrat tak berulang dan kuadrat berulang. Baik, kita langsung saja masuk pada subtopik yang pertama, yaitu integral fungsi rasional untuk kuadratik tak berulang. Jadi, integral fungsi rasional untuk kuadratik tak berulang ini, dia memiliki bentuk umum untuk penyebut sebagai berikut. X sama dengan fungsi dari kuadrat A1x kuadrat ditambah B1x ditambah C1 dikalikan dengan fungsi kuadrat lagi dengan memiliki nilai pangkat yang sama. Kalau di sini adalah kuadrat 2, maka di sini juga 2 sampai dengan fungsi kuadrat lainnya. Nah, fungsi kuadrat rasional untuk kuadrat tak berulang ini memiliki catatan, yaitu nilai px ya, nilai px ini harus lebih kecil daripada qx. Oke. Artinya kita akan menemukan bentuk seperti ini nantinya. Ya, bentuk pecahannya yaitu A1x ditambah B1 dibagi A1x kuadrat ditambah B1x ditambah C1. Jadi qx selalu fungsi nilai pangkatnya lebih besar daripada nilai px. Artinya kalau kita masukkan angka pada variabel x, maka nilai p itu lebih kecil daripada nilai q. Artinya bentuknya pecahan. Baik. Jadi nanti yang akan kita cari sama seperti fungsi rasional sebelumnya. Yang dicari itu adalah berapa sih nilai konstanta a, b, baik itu a1, b1, a2, b2 dan seterusnya sehingga dia memenuhi persamaan ini ya. Baik, sebagai contoh, hitunglah integral dari 1 per x dikalikan dengan x kuadrat plus 1 ke dx. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini fungsinya adalah fungsi kuadrat. Kalau fungsi kuadrat, maka kita bisa lakukan bentuk pemecahan ya. Jadi bentuknya seperti ini nantinya. 1 per x kalikan x plus x kuadrat plus 1 sama dengan a dibagi dengan x. Nah, di a-nya itu tidak ada x. Kenapa? Karena pangkat x-nya untuk a di sini itu harus lebih kecil daripada yang di bawahnya. Kalau di bawahnya 1, maka di atasnya itu adalah 1 min 1. Ya, satu tingkat lebih kecil. Artinya ini pangkatnya adalah 0. X pangkat 0 sama dengan 1. Nah, ditambah ini sudah dibagi, sisanya adalah ini. Ya, ditambah bx plus c dibagi x kuadrat plus 1. Nah, ini di sini bisa dilihat ini x kuadrat pangkatnya 2. Ya, kemudian di sini ada x gitu ya. Ini lebih kecil daripada di sini. Ya. Lalu kita samakan semuanya, pembilang dan penyebutnya bilangan penyebutnya disamakan, jadinya bentuknya seperti ini. Kemudian ini bagi ini dikalikan ini, hasilnya adalah ini. Kemudian ini dibagi ini, kemudian dikalikan dengan ini, hasilnya adalah ini. Ya. Jadi di sini kita peroleh untuk penyebutnya kan sudah sama. Nah, yang belum sama itu adalah pembilangnya, yaitu ada konstanta A dan konstanta B dan ada konstanta C. Ini yang harus kita cari. Nah, artinya di sini harus sama dengan berapa? Harus sama dengan ini. Ya. Karena bawahnya kan sudah sama. Sehingga 1 sama dengan A dikalikan X kuadrat plus 1 ditambah BX plus C kalikan X. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat ya. Di sini kita uraikan, kalikan satu per satu, nanti kita kelompokkan x dengan x kuadrat dengan x kuadrat, konstanta dengan konstanta, sehingga ketemunya seperti ini. A plus b x kuadrat ditambah cx ditambah a. Oke, di sini kita sudah mendapat gambaran. Di sebelah kiri, ruas kiri nilainya 1. Ruas kanan ada x kuadrat sama x, ada a. Nah, di sini konstanta. Lalu yang sebelah kanan yang konstanta apa? Tanpa x, hanya a saja. Berarti a harus sama dengan 1. Ya. Lalu nilai ini
sama dengan 0 karena di sininya tidak ada padanannya. Berarti ya A plus bx kuadrat sama dengan 0, atau artinya A plus B sama dengan 0 ya. Kemudian C di sini ini sama dengan 0 juga. C sama dengan 0. Ya, kalau A sama dengan 1 dan A plus B sama dengan 0, maka B adalah min 1. Nah, kita sudah ketahui nilai A, B, dan C. A-nya adalah 1, B-nya minus 1, C-nya sama dengan 0. Kita substitusikan kembali ke persamaan di atasnya, ke persamaan sini. Hasilnya adalah ini. Hasilnya adalah ini. Integral 1 per x kalikan x kuadrat plus 1 dx sama dengan integral 1 per x dx ya. Karena ininya kan 1 ya, A-nya 1. Kemudian B-nya min 1. Ya, dikurangi x dibagi dengan x kuadrat plus 1. Oke. Nah, sampai sini kita lakukan substitusi ya, substitusi untuk fungsi yang di bawahnya. Jadinya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, hasilnya integralnya ketemunya adalah ini. Jadi, integral hasilnya adalah yang ini, hasilnya adalah ln x. Kemudian yang ini hasilnya adalah ini. Ya. Hasilnya adalah ini. Nah, oke. Baik, selanjutnya subtopik berikutnya yaitu kuadratik berulang. Untuk kuadratik berulang, ada beberapa fungsi kuadrat yang selalu berulang. Jadi bentuknya seperti ini. Fungsinya itu selalu sama, fungsi utamanya yaitu AIX kuadrat plus BIX plus C1. Nah, tapi fungsi ini akan berulang ke rasional yang lain, bilangan rasional yang lain di ruas yang sama, sisi ruas yang sama. Nah, pangkatnya kalau ini 1, maka berulangnya ini pangkatnya 2, kemudian yang seterusnya 3, seterusnya 4, dan seterusnya ya. Baik, sebagai contoh ini, hitunglah integral 6x kuadrat dikurangi 15x plus 22 dibagi x plus 2 dikalikan x kuadrat plus 2 kuadrat dx. Baik, di sini ada fungsi kuadrat ya. Ini fungsi non kuadrat, ini fungsi kuadrat tapi dia sifatnya berulang, kuadratnya berulang. Nah, kalau fungsinya berulang, maka yang kita terapkan adalah ini. Jadi pangkat terendah dulu kita tulis, ditambah pangkat satu tingkat di atasnya, ditambah pangkat satu tingkat di atasnya. Nah, sehingga untuk persamaan integran ini hasilnya adalah A plus X plus 3. Kita bagi dengan yang ini dulu ya, X plus 3. Ini tidak perlu X, kenapa? Karena di sini nilainya harus lebih kecil daripada pangkat X-nya harus lebih kecil daripada yang di bawahnya. Ditambah, kita tuliskan yang pertama dulu, X kuadrat plus 2, di atasnya baru BX plus C. Ditambah, nah, di sini kan ada kuadratnya, berarti kita tambah lagi, berulang. X kuadrat plus 2 kuadrat, atasnya dx plus E. Ya, jadi bukan kuadrat, tetap X. Karena kita yang akan kita ambil adalah fungsi utamanya di sini. Pangkatnya adalah 2, maka di atasnya harus pangkatnya satu tingkat di bawahnya, yaitu 1. Baik, ini kita samakan dulu penyebutnya semuanya. Ya, hasilnya adalah ini, kita samakan penyebutnya, lalu pembilangnya kita samakan, kemudian kita jumlahkan seperti penjumlahan pecahan biasa. Hasilnya adalah ini. Baik. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa pola ya. Nah, yang pertama, nilai ini harus sama dengan nilai sini. Sehingga kita tuliskan ke sini. Nah, oke. Di sini ada x kuadrat, ini ada x. Nah, sedangkan di sini ada x kuadrat, ini pasti dikuadratkan ya. Ini juga ada x kuadrat, ini dikuadratkan, dan seterusnya. Maka yang di sini kita harus uraikan dulu. Uraikan, kemudian kita kelompokkan masing-masing konstanta dengan konstanta, x dengan x gitu ya. X pangkat 2 dengan x pangkat 2, dan seterusnya. Sehingga kita peroleh nilai seperti ini. Sebelah kanan, A plus B kalikan X pangkat 4 ditambah 3B plus C dikalikan X pangkat 3 ditambah 4A plus 2B ditambah 3C ditambah D X kuadrat ditambah 6B plus 2C ditambah 3D
plus EX ditambah konstanta sisanya ini. Ya, di sini kita sudah memiliki pola. Nah, yang konstanta X kuadrat mana? Ini kan X kuadrat. X kuadrat ini di depannya adalah 6, maka nilai yang ada di sini harus sama dengan 6. Kemudian X pangkat 3 di depannya, di sini kan tidak ada ya, berarti 0. Maka 3B plus C sama dengan 0. Lalu X pangkat 4 tidak ada kan, maka A plus B sama dengan 0. Yang X adalah ini. Nilai ini harus sama dengan 15. Sisanya konstanta, nilai ini harus sama dengan 22. Baik, jadi hasilnya seperti ini nanti. Seperti ini ya. Ya, ini diperoleh dari sini ya. Dari sini hasilnya adalah ini. Ini kemudian kita lakukan eliminasi dan substitusi seperti biasa. Maka diperoleh hasilnya adalah ini. A sama dengan 1, B sama dengan min 1, C sama dengan 3, D sama dengan min 5, E sama dengan 0. Nah, nilai konstanta ini kita masukkan kembali ke persamaan awal. Ya. Persamaan awal di atas, persamaan ini. Nah, persamaan ini. Kemudian kita peroleh nilainya adalah, kita integralkan seperti biasa, nilainya adalah ini. Nah, silakan Anda di rumah dicoba kembali cara menghitung integral seperti ini. Kunci dari kita bisa mengerjakan soal-soal di kalkulus adalah terbiasa mengerjakan latihan soal dengan sendiri, bukan dengan dibantu oleh teman atau mencontek teman. Coba saja ngerjakan sendiri. Kalau tidak bisa, tanya, lalu kerjakan lagi sampai bisa. Insya Allah nanti ujian lancar. Baik, selanjutnya apabila nilai PX, kalau contoh-contoh sebelumnya itu adalah nilai PX ini lebih kecil daripada QX. Nah, apabila nilai PX ini lebih besar daripada QX, maka yang harus kita lakukan itu adalah kita bagi dulu. Sebagai contoh, ya, ada integral X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat ditambah X min 4 dibagi X pangkat 2 min 4. Nah, ini kuadratnya ini lebih kecil. Yang nilai QX penyebutnya itu lebih kecil daripada yang pembilang. Sehingga nilainya kalau kita masukkan variabel X diganti dengan angka, maka pasti nilai PX lebih besar daripada ini. Sehingga caranya kita bagi dulu. Ya, ini dibagi dulu dengan di bawahnya. Jadi seperti ini. Ya, seperti ini. X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat plus X min 4 ini dibagi X kuadrat min 4 ya. Oke, supaya kita bisa membagi, maka di sini X nya pangkat 3 ya, ini maka kita harus kalikan dengan X lagi supaya hasilnya adalah X pangkat 3. Kita coba kalikan dengan X, ini hasilnya adalah X pangkat 3. Kalau kita kalikan ditambah dengan 2 ya, hasilnya adalah ini. Oke. Baik, X kemudian X pangkat 3, kemudian kalau ditambah 2 adalah ini ya. Kemudian kita kurangi semuanya gitu ya. Jadi ini dikalikan ini, maaf, X dikalikan ini satu-satu ya, X dikalikan X pangkat 2 adalah ini, kemudian X dikalikan min 4 adalah ini, lalu kita kurangi nilainya adalah ini ya, kurangi ini, hasilnya ini, kemudian ini kan ada X kuadrat ya, maka kita harus tambahkan lagi, ditambahkan dengan 2 supaya ininya hilang, 2X kuadratnya.
2 dikalikan X kuadrat, hasilnya adalah 2X kuadrat. 2 dikalikan min 4, hasilnya adalah min 8. Kemudian kita kurangi lagi. Kurangi, hasilnya adalah ini. Nah, hasilnya ini. Nah, ini pangkatnya sudah lebih kecil daripada yang penyebutnya. Kalau ini kan kuadrat, kalau ini X pangkat 1. Sehingga ini hasilnya ya, kalau kita bagi, hasilnya adalah ini. X plus 2 ditambah 5X plus 4 per ini. 5X plus 4 per X kuadrat min 4. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa lakukan ini kan bentuknya kuadratik ya. Kita bisa lakukan pemecahan pembagian secara rasional seperti biasa gitu ya, bagi secara rasional seperti contoh pertemuan sebelumnya. Oke, dan hasilnya adalah ini. Ya. Ini saya yakin sudah bisa semua karena ini bentuknya sederhana, tidak usah saya jelaskan panjang lebar. Silakan Anda coba sendiri dengan soal yang sama, coba untuk menghitung sendiri. Silakan dicoba. Kalau misalkan buntu, silakan melihat slide PowerPoint sebagai contekan. Lalu kalau masih mengerjakannya belum lancar, dicoba lagi sampai dengan lancar. Insya Allah pasti bisa untuk kalkulus. Baik, demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat akhir pekan, selamat berlibur, selamat menempuh ujian 1 minggu lagi. Sebagai informasi, minggu depan saya akan isi untuk pertemuan terakhir, pertemuan ke-7. Tidak ada kisi-kisi karena sifat ujiannya nanti adalah take home. Saya beri waktu sekitar 2-3 hari untuk mengerjakan. Semua soal, semua jawaban UTS dikumpulkan melalui website Oasis atau e-learning STTB. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.